Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikan yang menusuk tulang juga merasuki tempat itu. Seketika, sosok putih akhirnya perlahan melangkah keluar dari ruang itu. Akhirnya, sosok itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kesembilan, diharapkan kamu benar-benar telah mengaktifkan bagian giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul seiring terdengarnya suara acuh tak acuh. HMPH, berhentilah menyebalkan. Kali ini, kau harus melihat lawanmu dengan saksama. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Wajahnya sudah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan dingin yang luar biasa. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya. Sosok putih itu menatap tubuh Yao Lao yang berada tak jauh di depannya. Ia sedikit terkejut sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kekuatanmu sudah pulih. Aula jiwa benar-benar dipersiapkan dengan baik. Aula ini masih belum merasa tenang meskipun telah mengirim Tianzun ke-9. Aula ini bahkan telah mengirimmu. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 itu dan berbicara dengan lemah. Tidak heran, dengan kekuatanmu sendiri, kau memang bukan tandingannya. Kelihatannya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju Tianzun ke-8 berkedut sedikit. Ia melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah pulih, akan sulit untuk mencapai puncaknya. Aku sendiri mungkin tidak cukup, tetapi jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Nin Tianzun sedikit menyeramkan saat dia berkata. Jangan pernah meremehkan orang tua ini, Tianzun ke-8 mengernyitkan alisnya dan berkata. Kenapa? Apa kau takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan besar kami akan kesulitan untuk mencapai puncak, bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 saat berbicara sampai titik ini. Ia melanjutkan, lagi pula, kau pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Itu telah menjadi titik lemahmu selama ini. Jika kau tidak mencoba hari ini, kemungkinan besar kau tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar ini, tangan Tianzun ke-8, yang sedang membelai jenggotnya, berhenti. Beberapa fluktuasi muncul di mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk perlahan dan berkata, kalau begitu, mari kita serang. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sama kuatnya dengan yang dulu. Tenang saja, dengan kita menggabungkan kekuatan kita akan mampu melawan bahkan Do Uzun bintang 9. Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan dapat menggunakannya dengan sangat akrab. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya, Tianzun ke-9 tertawa. Seketika, matanya menjadi tajam. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi yang luas dan dahsyat menyebar dari tangannya. Mengikuti penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka saling berhimpitan dan tampak membentang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Ia sedikit mengernyit saat melihat tetesan air hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya, dan terkejut saat mengetahui bahwa bagian dalam tetesan air hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun energi semacam ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, jika tetesan air hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan besar ia akan dapat dengan mudah menembus pertahanan Douqi dari seorang ahli Do Huang. Hanya satu tetes saja yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Seberapa mengerikankah kekuatan penghancur itu jika tetesan hujan yang tak berujung di langit berkumpul bersama? Konon katanya, setiap bintang di kelas Do Uzun yang naik pangkat akan membuat kekuatan seseorang melambung tinggi. Kata-kata ini memang benar. Xiao Yan bergumam pelan. Saat ini, ia memiliki kekuatan Do Uzun bintang 2. Setelah melepaskan 3 perubahan misterius Skyfire, ia hanya mampu mencapai kekuatan Do Uzun bintang 4. Terlebih lagi, ini karena bahan yang ia gunakan untuk melepaskan 3 api misterius Skyfire adalah 3 jenis api surgawi.
Jika itu adalah api lain, kemungkinan besar ia bahkan tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya 1 bintang. Terlebih lagi, meskipun Xiao Yan telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4, ia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dengan kekuatan seperti hantu tua Saixing. Salah satunya adalah menggabungkan api teratai pemusnahan dengan 4 api surgawi. Yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan Dou kelas Tian, telapak penciptaan surga agung, yang telah dipelajarinya. Selain ini, ia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar perbedaan antar level dalam kelas Douzun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, akan sangat sulit untuk bertarung lintas level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat ia melihat tetesan hujan misterius yang menyebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu murid-murid pavilion bintang jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang dapat melihat bahwa kedua ahli teratas di dalam aula jiwa ini sedang bersiap untuk melancarkan serangan yang benar-benar mengguncang bumi pada saat ini. Ekspresi Tianzun ke-9 tampak sangat serius saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah teriakan tajam dari Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera menyerbu dengan cepat ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang udara yang membelah suara, suos. Akhirnya, dengan cepat menggumpal di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru berukuran 1000 kaki perlahan muncul. Bola hujan itu sangat besar. Warnanya biru sepenuhnya. Saat berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi sejumlah orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan rata dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di sampingnya juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin berwarna putih pekat tiba-tiba menyembur keluar dari tangannya. Akhirnya, udara dingin itu menempel pada bola hujan. Es putih yang padat itu dengan cepat terbelah saat bersentuhan dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah berubah menjadi bola es yang sangat besar. Selain itu, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan Dou skill yang dilepaskan oleh 2 ahli Elite Hall of Soul secara bergandengan tangan mampu menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Hal-hal menjadi sedikit tidak terkendali kali ini. Para ahli di kejauhan itu menatap bola es raksasa di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es itu bahkan membuat jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi yang menakutkan itu meledak, seluruh pegunungan akan rata. Mereka kemungkinan juga akan terkubur bersama tempat ini. Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam Falling Star Pavilion tampak serius saat dia melihat para ahli itu dengan cepat mundur. Dari tampilan energi yang terkandung dalam bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Chen, saat itu, diri yang terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan kita berdua hari ini. Wajah Tianzun ke-8 menjadi sedikit pucat setelah ia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengernyitkan alisnya saat mendengar teriakan keras dari Tianzun ke-8. Tidak ada sedikit pun gejolak emosi di wajahnya. Seolah-olah bola es raksasa yang dapat menghancurkan pegunungan itu tidak ada. HMPH, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bersikap berani. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin menghadapi ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar dimuntahkan dan disemprotkan ke bola es yang sangat besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Hujan langit erosi. Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong maju dengan tangan mereka. Bola es raksasa itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar cepat. Akhirnya, ia melesat dengan cepat ke arah Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga.
Saat bola es itu melesat maju, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci ruang di sekitarnya hancur. Garis retakan spasial hitam gelap berukuran 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan penghancur bola es itu, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiao Yan tampak muram saat ia melihat bola es raksasa dari puncak gunung. Seketika, tatapannya tertuju pada Yao Lao, yang bahkan belum bergerak. Hatinya mendesah lega setelah melihat ekspresi Yao Lao. Serangan yang mengerikan, kepala paviliun, bisakah dia menangkisnya? Semua murid paviliun bintang jatuh sangat tegang saat ini. Menghadapi kekuatan yang mengerikan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan paviliun bintang jatuh akan dihancurkan dengan kekuatan gabungan kita berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 saat mereka melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat ke Yao Lao. Ketika bola es itu berada dalam jarak 1000 kaki dari Yao Lao akhirnya perlahan mengangkat tangannya di hadapan tatapan mata yang tak terhitung banyaknya. Senyum sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat Yao Lao benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti. Namun, senyuman mereka berdua baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Teriakan lembut itu perlahan terdengar dari mulut Yao Lao. Seketika, semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat itu tiba-tiba berhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh pegunungan sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 itu tampak lesu saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Uzun tidak dapat menghentikannya sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es raksasa itu. Suaranya yang tenang seperti air perlahan bergema di langit. Saat ini aku memang tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Namun, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian berdua. Ini karena... Ketika berbicara sampai titik ini, ekspresi kucing yang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Saat ini aku bukan lagi di puncak kelas Do Uzun. Sebaliknya, aku adalah Ban Sheng.